Ed, apa filmnya udah dimulai? Belum, Tot. Sebentar lagi. Aku sudah siap nonton Ada Apa Gorengan. Gerangan, dimarahin nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa, kita jumpa di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kita akan lanjutkan sebuah cerita mistis yang mistis sekali, sangat-sangat mistis. Sebuah cerita petualangan Sentot dan Edi yang kali ini menuju ke timur Pulau Jawa, tepatnya ke daerah Alas Purwo. Tapi ternyata di perjalanan mereka banyak menempuhi masalah. Dan kali ini masalahnya berada di sebuah desa kecil yang bernama Desa Melangi. Ada yang tahu tempatnya? Nah, seperti apa kelanjutan cerita Sentot dan Edi mengatasi teror-teror dari orang-orangan sawah yang ada di Desa Melangi? Langsung saja kita simak. Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Tanah Pangidering Jagat bergetar. Retakan kecil mulai muncul dari tengah arena yang menghitam. Udara jadi berat. Angin yang tadi semilir berubah menjadi desiran kencang. Dari dalam bumi, sebuah cahaya merah menyala. Tiba-tiba, dua tanduk emas menembus tanah. Tanah meledak ke segala arah. Lembu Gumirang muncul. Tubuh setinggi hampir 3 meter, kulitnya gelap mengkilap seperti perunggu. Matanya merah membara dan menggenggam gada dengan ukiran kuno. Ia menggeram, suaranya rendah dan menggetarkan dada. Siapa yang memanggil namaku dengan panggilan melecehkan? Mata tajam makhluk itu menyapu lapangan, lalu berhenti di satu titik. Ia menunduk, menatap Sentot dengan tajam. Bocah ini lagi. Harusnya aku sudah bisa menebaknya. Sentot cengengesan dan melambaikan tangan. Halo Lembu Girang, aku butuh bantuanmu lagi nih. Suasana mendadak canggung. Bahkan Nyai Rasini melotot bingung. Mbah Parto dari balik batu mengangkat alis. Lembu Girang? Lembu Girang menghela nafas berat. Harga diriku bisa jatuh sebagai salah satu makhluk kuat penjaga gerbang gara-gara bocah ini. Dari seberang berdiri tegak Nyai Rasini. Tubuhnya membesar secara perlahan. Rambutnya menjuntai panjang sampai menyentuh tanah. Di belakangnya, bayangan ratusan wajah muncul. Wajah orang-orang yang pernah menjadi tumbal. Mengerikan. Tangannya menjentik ke udara. Dan dari tanah muncul pasukan hitam. Tubuh mereka ramping, tinggi, seperti wayang yang hidup. Sosok roh penasaran bersenjatakan senjata tajam dengan wajah kosong. Yang mana musuhmu, bocah? Yang itu manusia setengah iblis. Demi menyelamatkan harga diriku, akan aku kalahkan wanita itu. Lembu Gumirang menghantam tanah, menciptakan lingkaran energi. Bayangan roh-roh terseret dan terbakar dalam cahaya putih. Tapi Nyai Rasini cukup kuat untuk menahannya. Dia menyerap sebagian besar kekuatan tanah ke dalam tubuhnya. Panjul menjerit. Waduh, dia narik energi bumi, Tot. Lama-lama tanah ini bisa mati. Mbah Parto memejamkan mata. Bibirnya komat kamit membaca doa kuno. Telapak tangannya terbuka, memanggil cahaya langit yang menyerot pelan, menciptakan semacam perisai gaib yang melindungi Sentot dan Panjul. Nyai Rasini berteriak. Doamu lemah, Parto. Aku punya bayanganku sendiri. Dari tubuh Nyai Rasini
keluar versi dirinya yang terbuat dari asap hitam pekat, lebih ramping tapi lebih cepat. Sosok itu melesat dan menyerang Mbah Parto dari samping, nyaris mengenai kepalanya. Tapi Lembu Gumirang menangkis dengan gadanya. "Aku belum mulai." Dengan satu teriakan, Lembu Gumirang melemparkan gada ke udara. Gada itu berputar seperti kipas raksasa, mengeluarkan percikan api. Saat menyentuh langit, hujan petir turun menimpa pasukan roh. Nyai Rasini melayang, rambutnya juga berputar seperti pusaran, membentuk tombak gaib dari rambutnya sendiri dan dilempar ke arah Panjul. "Awas Mas Pan, dia lempar rambutnya." Panjul menghindar cepat. Tombak rambut itu menancap ke tanah, membuat lubang sebesar gentong air. Mbah Parto mulai goyah. Energinya melemah karena melindungi yang terus bekerja keras menahan kekuatan tanah dari diserap Nyai Rasini. Ia menggigit ujung lidah, meneteskan darahnya ke tanah. "Tot, jadi cheerleader saja." Sentot bingung. "Apa itu Mbah?" "Tukang sorak-sorak." Sentot mengambil segerombol rumput lalu memperagakan gaya cheerleader. Panjul bangkit sambil mengambil keris dari kantongnya. Panjul memegang kerisnya dengan tangan bergetar, tapi saat menyentuhnya, keris itu menyala. Lembu Gumirang menoleh. Panjul lalu melempar keris ke langit dan Lembu Gumirang menghantamnya dengan tinjunya. Terjadi ledakan besar. Langit memerah, bumi menghitam sesaat. Tubuh Nyai Rasini sedikit terlempar, wajahnya tergores dan dia melotot. Tangan kirinya berubah menjadi ranting-ranting panjang yang menyerap ke segala arah. Tanah di sekitar menjadi ladang duri. Lembu Gumirang mulai goyah. Nyai Rasini dengan tubuh yang semakin kabur namun penuh amarah. Sementara Lembu Gumirang dengan tubuh berdarah tapi masih berdiri gagah. Ledakan cahaya dari serangan gabungan Lembu Gumirang dan keris pusaka meninggalkan kawah besar di tengah tanah. Tanah itu terbelah, udara berbau belerang, dan siluet Nyai Rasini tampak terbakar. Panjul bersorak lemah. "Kayaknya berhasil, Tot. Dia kena serangan." Namun tiba-tiba angin berhenti, langit berubah merah darah, dan dari dalam kawah itu terdengar suara rintihan, bukan dari satu orang, tapi seperti dari ratusan jiwa yang menderita. "Kau pikir kekuatanku sampai di sini?" Suara Nyai Rasini bergemuruh, berat dan menggema. Dari kawah itu, bayangan ratusan tangan mencuat keluar, hitam legam, kurus dan bergerak seperti tentakel. Nyai Rasini muncul kembali, tapi kali ini tubuhnya raksasa, setinggi rumah desa, dan rambutnya kini seperti lautan hitam yang melambai ke segala penjuru. Matanya merah menyala, kulitnya bersisik. Dari punggungnya tumbuh wajah-wajah manusia yang terus menjerit. Dia bukan lagi manusia, bukan pula hanya jin. Dia menjadi makhluk baru, perpaduan kutukan dan penderitaan. Mbah Parto langsung terduduk, nafasnya megap-megap. "Astagfirullah, ini bukan Rasini biasa. Dia menyatu dengan arwah para tumbalnya." Lembu Gumirang melompat tinggi, membawa gada pusakanya dan menghantam Nyai Rasini. Tapi kali ini dipatahkan. Gada itu pecah dan Lembu Gumirang terlempar seperti karung ke tepi hutan, menghancurkan pohon-pohon. Panjul mencoba membantu, tapi tali gaib dari rambut Rasini membelit tubuhnya, mengangkatnya tinggi-tinggi. Sentot hanya berdiri, tubuhnya gemetar, mulutnya tak bisa bersuara. Nyai Rasini mendesis, suaranya bukan hanya satu, tapi seperti gabungan dari ratusan roh. "Tidak ada yang bisa menyentuhku lagi. Aku telah menjadi segalanya." Tangan Rasini menjulur, dan dari telapak tangannya menyembur lidah api hitam yang menyapu tanah menjadi lumpur. Tumbuhan mati seketika. Mbah Parto pun membuka jubahnya. Di dalamnya tampak rajah gaib menyala. Dengan susah payah ia menancapkan tongkat doa ke tanah dan membaca doa terakhirnya. Dari tongkat itu muncullah barisan kunang-kunang cahaya yang membentuk perisai, menghalangi semburan api dari Rasini dan menyelamatkan Panjul di udara. Tapi Mbah Parto harus muntah darah dan langsung roboh.
Lembu Gumirang terseok, tubuhnya berdarah dan kini tanpa gada. Sementara Panjul hampir pingsan, ujung keris pusakanya patah, bajunya robek, keringat bercampur tanah dan darah. Sementara Mbah Parto tak sadarkan diri dan Sentot masih berdiri terpaku. Rasini menghampiri, tubuhnya kini sebesar menara masjid. Rambutnya terus berputar menciptakan badai. Kalian tidak mampu berbuat apa-apa di hadapanku. Tiba-tiba tanah di bawah Sentot bergetar, tapi bukan karena Nyai Rasini, melainkan karena ada sesuatu dalam tubuh Sentot yang bereaksi. Tubuhnya mulai memanas, matanya menatap teman-temannya yang terluka, tangannya pun mulai bersinar samar. Panjul yang setengah sadar berbisik, "Tot, kalau kamu gak bisa mengeluarkan kekuatan, minimal keluarkan keberanianmu." Sentot menatap Rasini dan untuk pertama kalinya dia melangkah maju. Namun belum sempat Sentot mengeluarkan kekuatannya, tiba-tiba langit bergetar, guruh menggema, awan membelah. Langit malam yang sebelumnya hanya bergelayut kelabu kini tampak seperti koyak. Robekan besar membentang di antara awan, seolah langit teriris oleh tangan tak kasat mata. Seketika semua mata menoleh ke atas. Sentot terdiam, berhenti mengangkat batu untuk dilempar. Bahkan Nyai Rasini pun tampak memutar tubuhnya, mendongak ke atas dengan mata menyipit. Dari robekan dimensi itu, cahaya menyala terang, kilat menyambar. Lalu sesuatu meluncur cepat dari langit, menembus udara seperti meteor membelah angin. Dan sesuatu itu jatuh tepat ke sebuah telaga di dekat arena pertempuran. Air telaga memancar tinggi ke udara, buih-buih mengambang, dan semua kembali sunyi. Tak ada suara kecuali gemuruh jantung para saksi yang berdetak kencang. Dari permukaan telaga yang bergolak, perlahan muncul seseorang yang berenang menuju tepi. Tubuhnya basah kuyup, kaosnya melekat ketat, celana jeansnya berat oleh air, tapi senyum konyolnya tidak pernah berubah. "Tot!" Teriakan itu membuat Sentot terpaku. Panjul menjatuhkan diri, Mbah Parto menjatuhkan biji tasbih ketika tersadar. Bahkan Nyai Rasini terdiam ketika satu orang muncul sesantai itu di tengah kekacauan. "Edi, kalian meninggalkanku ya?" Edi mendekat sambil ngos-ngosan. "Masya Allah, ini alam apa? Kok airnya asin? Beh. Sentot melongo. "Edi?" "Lah iya akulah, masa jin?" "Tot, Bajuri, masa aku gak diajak-ajak? Aku ini cucumu juga loh mbah," teriak Edi sambil ngibaskan bajunya yang basah. Panjul langsung nyamperin. "Edi, dari mana kamu muncul? Gila, kamu terjun dari langit." Edi menoleh dengan santai. "Ceritanya panjang, nanti aku jelasin. Tapi yang jelas, aku bawa bantuan." Semua kembali hening. Angin tiba-tiba berhembus pelan, lalu semakin kencang, semakin kuat, sampai tanah bergetar. Edi berdiri tegak menengadah ke langit, dan dengan nada santai dia berkata, "Ayo keluar Nyai." "Nyai siapa, Ed?" "Oh anu." Dan dari balik tubuh Edi perlahan muncul sosok wanita anggun mengenakan kebaya hijau toska. Rambutnya hitam panjang, kulitnya pucat bercahaya seperti mutiara, dan selendangnya menjuntai ke tanah. Aromanya seperti bunga melati, wibawanya seperti ratu. Langkahnya ringan, tapi setiap gerakannya menggetarkan tanah. Ia berdiri di samping Edi dan menatap lurus ke arah Nyai Rasini. Mbah Juri mendadak mundur setapak, bibirnya bergetar. "Nyai, Sendang Arum, bagaimana kamu bisa bersamanya?" Edi nyengir. "Hehehe, ceritanya panjang bah, tapi intinya aku dan Pak Suwarno yang minta bantuannya." Sentot mengangkat tangan menunjuk ke arah pertarungan yang terbengkalai. "Ed, musuh kita sekarang bukan Mbah Sarka lagi." "Loh, lah kemana dia?" "Dia dimakan," jawab Sentot sambil menunjuk ke Nyai Rasini. "Sama itu tuh." Edi menoleh ke Nyai Rasini, lama, dalam, lalu mendesis. "Ya ampun mbak, kalau lapar tinggal bilang, gak usah makan orang." Semua yang mendengar itu langsung melongo. Namun Nyai Rasini hanya menajamkan mata
menatap balik ke arah Nyai Sendang Arum. Dua kekuatan, perempuan gaib, dua alam berbeda, dua niat yang saling bertolak belakang. Danyang Desa Melangi, kemana saja kau ketika suamiku dizolimi? Sekarang kemunculanmu sudah terlambat, ucap Nyai Rasini dingin. Nyai Sendang Arum menjawab dengan senyum tenang. Aku datang bukan untukmu, tapi untuk mengembalikan keseimbangan yang telah kau rusak. Angin kembali berputar, alam bersiap, bumi mengerang. Cahaya petir mengoyak langit. Tanpa sepatah kata pun, Nyai Sendang Arum melangkah maju. Angin terhenti, udara menjadi berat. Selendangnya berkibar pelan, menyapu tanah seperti bisikan air sendang. Nyai Rasini di seberang sana mengepalkan tangannya. Matanya yang sebelumnya sudah menyala merah, kini semakin menyorotkan amarah. Tubuhnya mulai ditutupi oleh kabut hitam pekat seperti jelaga. Dari belakangnya, asap membentuk wajah-wajah meringis seperti bayangan jiwa yang tersesat. Tanah di bawah kaki Nyai Rasini retak saat dia melonjak ke udara. Serangan pertama datang dari Nyai Rasini. Sebuah semburan asap pekat yang menyambar di udara membentuk puluhan tangan iblis mencengkram ke arah Nyai Sendang Arum dari segala penjuru. Namun Nyai Sendang Arum memutar selendangnya. Seketika udara berubah menjadi percikan air yang memercik deras seperti gelombang pasang. Tangan-tangan hitam itu meleleh seperti lilin disiram panas. Nyai Rasini melayang mundur dan menyatukan kedua tangan ke dadanya. Dari tubuhnya keluar sulur-sulur akar kering berwarna ungu gelap, melesat seperti cambuk raksasa menghantam Nyai Sendang Arum dari atas dan sampingnya. Namun Nyai Sendang Arum tidak gentar. Ia melayang tenang ke udara, lalu menghentakkan selendangnya ke bawah. Sebuah ombak air raksasa meledak dari tanah dan menyapu sulur-sulur itu, menghempaskannya ke pohon-pohon. Air itu bukan air biasa. Ada cahaya menyala dari dalamnya. Air sendang suci yang menyimpan kekuatan pemurnian. Sentot berseru, lihat tuh, Nyaimu hebat banget." Sabar, ini baru pemanasan." Di tengah udara, kedua sosok wanita itu melayang saling berhadapan. Nyai Rasini mulai mengubah bentuknya. Rambutnya menjuntai seperti ular, kulitnya menghitam, dan dari mulutnya terdengar tawa cekikikan yang bukan lagi suara manusia. "Sendang Arum, kau akan hancur seperti yang lain." Nyai Rasini menciptakan badai angin hitam di sekitar mereka. Dan dari dalamnya keluar makhluk-makhluk seperti bayangan manusia tanpa kepala, berjalan pincang dan mengerang. Puluhan jumlahnya. Tapi Nyai Sendang Arum hanya merapatkan kedua telapak tangannya, berdoa dalam bahasa kuno. "Rahina Murti Amukti, kaulah Saneng Sanghyang Murup." Dari telapak tangannya keluar burung bangau putih menyala, terbang memutar seperti spiral, membentuk lingkaran cahaya yang mengurung Nyai Rasini dan makhluk-makhluknya. Begitu makhluk itu menyentuh dinding cahaya, mereka meledak menjadi debu hitam. Sentot menggigil. "Itu kayak nonton film Angling Darmo versi Jawa." "Emang dari Jawa, dari mana lagi Angling Darmo?" "Mereka bertarung dengan dasar energi yang tak lagi bisa dipahami manusia." Nyai Rasini yang mulai kehilangan kendali menggeram keras. Dari tubuhnya keluar sosok-sosok hitam yang menjerit. Tangan-tangan panjangnya mencakar udara. Seketika itu pula tanah di sekitar pertempuran berubah menjadi lumpur. Air menyusut dan langit memerah. Udara menjadi panas dan menyesakkan. Nyai Sendang Arum turun pelan ke tanah. Selendangnya berputar sendiri membentuk pusaran angin yang menjaga tubuhnya. Ia berkata pelan, penuh getaran, "Aku bukan melawanmu, Rasini. Aku sedang mencoba menyembuhkanmu dari api dendam." Namun Nyai Rasini tak mendengar. Ia telah sepenuhnya menjadi sesuatu yang lain. Benturan kekuatan cahaya dan kegelapan menghantam udara. Gelombang kejutnya membuat para penonton terhempas beberapa langkah. Burung-burung jatuh dari langit, kabut tebal naik dari tanah. Dan di tengah semua itu, dua kekuatan wanita gaib beradu, bukan hanya demi kemenangan, tapi demi nasib semesta kecil bernama Desa Melangi.
Tapi tiba-tiba dari sisi timur suara derap kaki mengguncang tanah. Pohon-pohon bergetar hebat, kabut tersibak, dan tampak lembu gumirang, raksasa bertanduk emas dengan tubuh kekar melangkah maju. Nyai Sendang Arum menoleh, anggun tapi penuh kuasa. Lembu gumirang menjejak tanah, menciptakan gelombang energi yang langsung menghantam tanah tempat Nyai Rasini berdiri. Tanah itu terbelah dan api menyembur keluar. Tapi Nyai Rasini tak menghindar. Dia menangkap gelombang energi itu dengan telapak tangannya dan menghancurkannya. Hah, seekor kerbau beraninya menyentuhku. Dengan gerakan cepat, Rasini menjulurkan tangannya. Tangan itu memanjang seperti cambuk licin berkulit arang dan melilit leher lembu gumirang. Lembu gumirang meraung, tubuhnya ditarik ke udara, lalu dihantamkan ke tanah 3 kali berturut-turut. Debu mengepul kemana-mana, tanah berguncang, pohon-pohon tumbang. Semua makhluk gaib di sekitar area itu lari tunggang langgang menjauh dari pusaran kekacauan ini. Namun dari balik debu terdengar suara lembu gumirang bergumam. Kau pikir aku kerbau sembarangan? Aku keturunan Wisnu. Dari mulutnya keluar cahaya biru menyilaukan mengenai dada Nyai Rasini dan melemparkannya ke belakang. Nyai Sendang Arum tak tinggal diam. Dengan cepat ia terbang tinggi ke udara. Dan dari atas sana selendangnya berubah menjadi naga air raksasa yang meliuk dan menerjang Nyai Rasini ketika ia masih terhuyung. Naga itu pun menghantam keras, menggulung tanah, menenggelamkan sebagian arena ke dalam pusaran air yang mengamuk. Bahkan suara gemuruhnya menggetarkan tulang. Namun tiba-tiba air itu berubah menjadi darah. Dari tengah pusaran itu, Nyai Rasini meloncat keluar dalam wujud baru. Separuh tubuhnya menjadi seperti iblis, kulitnya mengelupas, dan dari punggungnya muncul sayap sobek seperti kelelawar. Matanya 5, ya 5, dan semuanya menyala merah. Kalian berdua masih kurang. Aku Nyai Rasini. Ia memutar tubuhnya sekali, menciptakan badai tajam berisi jarum-jarum tulang yang menyambar ke segala arah. Lembu gumirang terhantam di bahunya, darahnya menyembur. Nyai Sendang Arum menutup wajah dengan selendangnya, tapi tetap terdorong mundur. Panjul di kejauhan jatuh terjerembab. Weh, ini udah gak level manusia lagi. Aku takut beneran, Tot. Kalau takut ngapain kamu kesini, Ed? Itu ngantri Nyai. Namun mereka tak bisa membantu. Ini sudah di luar batas akal dan nalar. Nyai Rasini terbang melayang di udara. Tubuhnya bersinar gelap seperti matahari hitam yang hendak menyerap cahaya sekeliling. Tiba-tiba ia menarik seluruh energi gelap di sekitarnya, dan dengan suara teriakan ribuan jiwa melemparkan satu ledakan raksasa ke arah Nyai Sendang Arum dan lembu gumirang sekaligus. Hutan di sekitarnya terbakar, akar-akar pohon mencuat ke atas. Gelombang ledakan menciptakan kawah besar. Semuanya terdiam dalam debu dan kepulan asap. Lalu, dalam kesunyian pasca ledakan, samar-samar terdengar suara lembu gumirang. Belum selesai. Dan dari balik kawah, selendang basah menyibak kabut. Muncul Nyai Sendang Arum dengan luka di lengannya. Namun tatapannya masih tajam. Tanah kembali bergetar. Tebing kecil di sisi arena runtuh, menyemburkan batu dan tanah ke udara. Nyai Sendang Arum dan lembu gumirang sudah babak belur, tapi sorot mata mereka masih menyala penuh semangat. Di hadapan mereka, Nyai Rasini melayang perlahan. Tubuhnya membesar sedikit demi sedikit, seperti menyerap kekuatan dari tanah dan langit. Langit berkilat, petir menyambar tanpa suara. Di antara semua itu, Tot, kamu lapar gak? Edi muncul dari semak-semak. Kantong plastik bening bergoyang di tangannya, berisi kacang rebus. Hah? Kamu dapat dari mana, Ed? Dari Pak Suwarno, masih anget nih. Ayo sini duduk. Dengan santainya Edi di atas batu besar, ia duduk membuka kantong plastik dan mulai mengupas kacang satu persatu. Sentat sempat ragu, tapi godaan aroma kacang rebus panas terlalu kuat. Ia pun ikut duduk. Tidak jauh dari mereka,
Nyai Sendang Arum menghantam tanah dengan tarian selendang berputar. 3 pusaran air muncul dan menabrak Nyai Rasini secara bertubi-tubi. Tapi dari dalam pusaran, makhluk iblis itu justru mencuat seperti tombak neraka, mengayunkan cakarnya ke dada Lembu Gumirang. Darah hitam menyembur, Lembu Gumirang terguncang tapi tetap berdiri. Sementara itu, Tot! Teriakan keras membuat Kacang Edi hampir jatuh dari tangannya. Kalian pikir ini pertunjukan kuda lumping apa? Panjul berkeringat dan berdarah menatap ke arah mereka berdua dengan urat leher yang menegang. Loh, Mas Pacul, kita juga pengen bantu, tapi kekuatanku hilang gak tahu kemana. Terus aku juga belum cas cakraku. Iya Jul, aku bantu doa aja dari sini. Bajuri tiba-tiba mendekat menepuk bahu Panjul sambil tersenyum bijak. Sudahlah Panjul, biarkan mereka istirahat. Tapi Mbah, mereka kayak lagi nonton sinetron. Nonton sinetron juga kadang bisa menyembuhkan luka batin. Hehehe. Ayo mana minta kacangnya? Astagfirullah. Panjul menghembuskan nafas panjang lalu kembali fokus ke arena. Walau sesekali matanya masih melirik 2 orang absurd yang kini sibuk berebut kacang terakhir. Kembali ke pertempuran. Lembu Gumirang sudah jatuh berlutut, namun tubuhnya tetap berdiri sebagai pelindung di depan Nyai Sendang Arum. Sendang Arum, giliranmu. Nyai Sendang Arum mengangguk. Dari tubuhnya muncul kabut halus berwarna hijau keemasan. Perlahan-lahan ia mulai menari mengeluarkan jurus puncaknya, Sekar Jagat. Tarian gaib yang hanya digunakan Danyang tertinggi dalam keadaan genting. Tiap gerakannya menyulap udara menjadi kelopak bunga raksasa. Bunga-bunga itu berterbangan lalu mengitari Nyai Rasini. Kau pikir bunga bisa melukaiku, ha? Raung Nyai Rasini. Namun bunga-bunga itu ternyata bukan sembarang bunga. Bunga-bunga itu menempel di tubuh Nyai Rasini dan mulai menyedot kekuatan iblisnya. Tapi saat kekuatannya mulai diserap, ledakan api kembali meledak, memukul mundur Nyai Sendang Arum. Kali ini serangan itu begitu kuat hingga tanah di sekitarnya terbelah dan menganga, membuka jurang merah yang menyala. Dari dalam perut bumi terdengar raungan makhluk lain. Belum terlihat tapi sesuatu mencoba naik. Sementara Edi menggigit kacang terakhir dan berkata pelan pada Sentot. Tot, kalau gini terus kita harus siap-siap. Siap-siap nambah kacang? Siap-siap ikut bertempur, Tot. Panjul yang mendengar percakapan mereka berdua hanya melirik tajam. Tanah berguncang, jurang merah yang terbuka tiba-tiba tersedot ke dalam, seperti ditutup paksa oleh sesuatu yang lebih besar dari alam itu sendiri. Dari balik kabut dan debu, tiba-tiba muncul sesosok pria gagah. Tubuhnya tegap seperti patih kerajaan, namun kulitnya hitam legam terbakar seolah pernah diseret ke dasar gunung api. Rambutnya panjang, mengenakan mahkota kecil berhiaskan batu merah darah. Sorot matanya tajam seperti pedang pusaka. Langkahnya pelan, tapi setiap ia menginjak tanah, rumput berubah menjadi arang. Angin berhenti berhembus. Nyai Rasini yang sebelumnya melayang garang bahkan tampak sedikit menyurut mundur. Nyai Sendang Arum mengerutkan dahi, tangan kanannya mengepal waspada. Lembu Gumirang bahkan langsung berdiri di depan Arum membentuk postur bertahan. Dia bukan dari dunia kita, bisik Nyai Arum pelan. Itu bukan iblis biasa, bukan danyang, bukan siluman. Sementara itu, di kejauhan Sentot yang tadi duduk santai kini berdiri perlahan. Wajahnya tegang. Ia berjalan menghampiri Lembu Gumirang, lalu dengan nada berat namun tetap khas Sentot. Lembu Girang Gumirang, kayaknya kita harus menyatu lagi deh. Nih makhluk bukan ecek-ecek. Aku akan menggunakan kekuatan pamungkasku. Lembu Gumirang menoleh. Kekuatan yang mana, bocah? Yang kekuatan datang bulan tuh. Izinkan aku menggirangkan suasana. Jangan bercanda. Ini serius, bocah. Aku serius. Kau bisa membuka segel kekuatanku lagi kan? Bisa. Tapi jika terlalu sering,
kuncinya tidak akan rapat lagi. Sentot lalu berdiri di hadapan Lembu Gumirang, mengangkat tangan tinggi-tinggi. Aura merah samar mulai keluar dari tubuhnya, tapi bukan aura api, melainkan penuh perasaan tidak stabil, campur aduk antara ingin menangis, ingin marah, dan ingin memeluk seseorang. Dengan kekuatan hormon tidak stabil, aku akan menyatu denganmu. Lembu Girang Gumirang, mari kita melebur. Kilatan merah dan emas meledak di tengah medan. Tubuh Sentot dan Lembu Gumirang menyatu perlahan-lahan dalam pusaran energi seperti putaran spiral. Terjadi sedikit ledakan kecil, lalu asap tipis membumbung, dan satu sosok berdiri di tengah kabut. Aku adalah Girang Tot atau Sentot Girang, atau kalian bisa juga panggil Sentot Lembu. Sementara itu, sosok misterius berhenti melangkah. Ia menoleh ke arah Sentot dengan tatapan tak terduga. Kau bukan apa-apa. Girang Sentot menggertakkan gigi. Dan kau juga bukan apa-apaku. Lelaki misterius itu mengangkat tangan dan langit mendadak gelap. Awan hitam pekat menyelimuti arena. Nyai Sendang Arum dan Nyai Rasini berhenti bertarung sejenak. Keduanya sama-sama menghindar dari aura patih yang mulai mendominasi langit. Tot, hati-hati. Kita lihat siapa yang kuat. Arena pertempuran kini berubah drastis. Dari pertarungan dua wanita gaib, kini menjadi medan laga tiga kekuatan besar. Langkah si pria legam berhenti. Aura membara yang mengitari tubuhnya perlahan padam saat Nyai Rasini dengan wajah pucat dan tubuh masih mengeluarkan kabut gelap, tiba-tiba melangkah maju mendekatinya. Tuan, suaranya berubah, tidak lagi sombong dan menyeringai seperti sebelumnya, namun patuh dan penuh hormat. Maafkan aku terlalu larut dalam dendam, ucapnya sambil menunduk. Nyai Sendang Arum mengerutkan alis, Lembu Gumirang memicingkan mata, Sentot menggigiti kukunya, tapi tetap waspada. Pria misterius itu berbicara pelan, namun nadanya seperti bunyi batu besar diseret di dasar jurang. Cukup Rasini, jangan buang energi untuk mereka. Waktumu belum sekarang. Tapi Tuan, mereka bisa, aku bilang belum. Seketika udara bergemuruh, pohon-pohon merunduk seperti tunduk pada suara itu. Nyai Rasini menggigit bibirnya, jelas terlihat tidak puas. Namun dia sepertinya tidak berani membantah. Dia hanya menunduk lebih dalam. Ketika waktu yang dijanjikan tiba, kau akan mendapat kekuatanmu sepenuhnya. Kau akan memusnahkan bukan hanya mereka, tapi dunia yang telah menolakmu. Semua warga desa. Sekarang kita pergi. Persiapan harus dimulai. Lalu pria itu mengangkat satu tangan ke atas. Langit yang semula gelap karena awan menjadi terang mendadak oleh cahaya merah keunguan. Bukan seperti cahaya biasa. Ini seperti cahaya kehancuran. Semua makhluk gaib di sekitar itu bergetar ketakutan. Energi di tangannya membesar, membentuk bola raksasa sebesar rumah. Udara tersedot ke arah pusat kekuatan itu. Batu-batu kecil melayang, tanah retak, dan bahkan suara hutan menghilang. Kalian terlalu banyak ikut campur. Sebagai pengingat, inilah hukuman dari yang kalian tantang. Lalu energi itu ditembakkan langsung ke arah Sentot, Panjul, Mbah Juri, Edi, dan Sendang Arum. Cahaya itu menyapu habis jalur hutan, mengangkat debu dan tanah ke langit, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan seluruh sekitarnya. Namun dari tengah ledakan, kilatan merah dan emas berputar. Girang Tot muncul, kedua tangannya terbentang, tubuhnya diselimuti cahaya merah muda yang berdenyut kuat. Ledakan terhenti, gelombang energi dihentikan, dipantulkan. Tanah masih retak, langit masih bergemuruh, tapi mereka semua selamat. Tapi begitu kabut menghilang, mereka berdua sudah tidak ada. Nyai Rasini dan pria misterius itu telah menghilang, seolah menembus dimensi lain. Mereka pergi, desah Nyai Sendang Arum pelan, masih waspada. Panjul melempar sandalnya ke tanah. Gila, kalau tadi gak ditahan, bisa jadi dendeng kita semua.
Edi menggenggam kantong plastik kacangnya. Tot, maaf ya, tadi aku nyuruh kamu istirahat, ternyata kamu bisa juga ya. Sentot dengan nafas terengah dan mata merah karena aura emosi berkata, Ed, aku juga baru tahu kalau PMS-ku bisa sesakti ini. Kok PMS? Penggabungan manusia super. Jangan disingkat kalau gitu. Kita ngiranya yang lain. Udara pagi mulai menyibak kabut. Langit di timur mulai semburat jingga, mengusir sisa-sisa kegelapan malam yang penuh ledakan dan teriakan. Suasana telah kembali ke alam manusia. Di pinggir sendang yang tenang, Mbah Juri berdiri samping Sentot yang masih lemas setelah menyatu dengan Lembu Gumirang. Mereka menatap air yang beriak pelan, seolah menyapu jejak pertempuran. Tot, kita harus kembali. Sentot hanya mengangguk, masih menunduk. Aku kira aku cuma bisa jadi pemandu sorak, Mbah. Tapi ternyata PMS-ku berguna juga. Mbah Juri tertawa pelan. Kadang kekuatan datang saat kau berhenti menolaknya, Tot. Tapi ini baru permulaan. Musuh yang sesungguhnya masih menyimpan banyak rahasia. Dengan langkah perlahan, mereka menyeberangi batas antara dimensi kembali ke dunia manusia. Di balai desa Melangi, suasana hancur, genteng berserakan, tembok retak dan jejak ledakan energi masih terasa jelas di udara. Beberapa benda pusaka yang tadinya disimpan Mbah Parto bahkan telah berubah menjadi abu. Namun mereka semua kembali dalam keadaan hidup. Warga sudah pulang ke rumah masing-masing. Yang tersisa hanyalah Pak Suwarno yang menyambut dengan wajah cemas. Mbah, Tot, kalian selamat? Astagfirullah, aku kira kalian semua sudah. Kalimatnya tertahan melihat luka-luka di tubuh Panjul dan Mbah Parto. Pak Lurah masih belum sadarkan diri dan sudah dibawa ke puskesmas oleh para pemuda desa. Akhirnya mereka semua, Sentot, Panjul, Edi, Mbah Parto dan Mbah Juri berkumpul di rumah Pak Suwarno. Hidangan seadanya tersaji di atas tikar. Teh panas, tempe goreng, sambal terasi dan sepiring besar nasi uduk. Edi duduk dengan kaki disilangkan sambil mengunyah tempe dan berbicara. Jadi gini, semua menatapnya dengan seksama. Bahkan Panjul yang sedang mengoles sambal pun berhenti. Terus, nah, di situ aku lihat perempuan putih, cantik, duduk di atas batu besar. Baunya wangi banget, kayak melati. Tunggu, Ed, mana cerita awalannya? Kenapa tiba-tiba bertemu perempuan cantik? Oh iya, bagian itu yang aku ingat. Ini karena sambil makan nih. Jadi kemarin Pak Suwarno mengajakku untuk ke sebuah sendang dan membangkitkan sosok bernama Nyai Sendang Arum, Danyang Desa Melangi. Mbah Juri mengangguk. Itu bukan sembarang perempuan, Ed. Itu Danyang desa ini. Dulu nama tempat ini bukan Melangi, tapi karena aroma sendang itu selalu melati wangi, maka orang-orang menyebutnya Melati Wangi. Lama-lama jadi Melangi. Pak Suwarno yang duduk di pojokan menimpali. Waktu kalian datang, aku panik. Jadi aku teringat cerita turun-temurun dari simbah-simbah dulu. Kalau benar-benar terpojok, mintalah bantuan pada penjaga desa. Aku lalu ke tengah hutan, ke sendang itu. Tapi tak lama kemudian, Mbah Parto menunduk serius. Tapi jangan lengah. Lelaki kulit hangus itu bukan orang sembarangan. Dia bukan jin, bukan siluman, bukan manusia. Embun pagi perlahan menguap, meninggalkan aroma tanah basah dan sisa asap dupa yang masih menggantung samar. Balai desa yang hancur mulai dibersihkan oleh beberapa warga dan suara burung mulai terdengar kembali. Di serambi rumah Pak Suwarno, Mbah Juri merapikan sorban putihnya, lalu berdiri pelan sambil menepuk bahu Sentot. Le, aku mau ke rumah Mbah Parto dulu ya. Kami ini teman lama. Sudah puluhan tahun, baru kali ini bertarung lagi bersama. Sentot mengangguk. Iya Mbah, sampaikan salamku ya. Dan bilang ke Mbah Parto, jangan lupa minum jamu. Soalnya semalam tangannya gemeteran pas ngeluarin pusaka.
Mbah Juri tertawa kecil lalu berjalan perlahan keluar rumah. Tongkat kayunya menjejak tanah kering berdebu. Sementara itu, Edi tertidur di pojok ruangan sambil masih memeluk kantong plastik berisi kacang rebus. Menjelang siang, kabar duka menyebar cepat. Pak Lurah meninggal dunia di puskesmas. Setelah sempat tak sadarkan diri sejak malam pertarungan itu, desa kembali berduka. Warga ramai berkumpul di rumah duka. Suara tangis mulai terdengar dari arah barat kampung. Sentot berdiri termenung di bawah pohon sawo menatap langit. Pak Lurah, siapa yang menuai, siapalah yang menabur. Edi yang sudah bangun hanya menghela nafas. Kebalik-balik tot. Namun tidak semua ikut melayat. Panjul berdiri di halaman rumah Pak Suwarno, mengenakan jaket kulit hitam dan kacamata hitam murahan. Helm digantung di spion Vespa tuanya yang sudah usang. Ia mengencangkan tali sepatu dan memeriksa tas kecil yang digendongnya di belakang. Sentot mendekat dengan wajah heran. Mas Pacol, kamu nggak ikut ngelayat? Itu Pak Lurah loh. Panjul mengangguk pelan. Aku tahu Tot, tapi aku harus pergi sekarang. Ada sesuatu yang lebih besar sedang bergerak. Pertarungan kemarin, aku khawatir itu ada hubungannya dengan tempat yang akan aku kunjungi. Edi ikut keluar rumah, wajahnya penasaran. Maksudmu apa, Panjul? Panjul menatap lurus ke arah timur. Ada desa kecil di Jawa Timur. Namanya belum banyak orang tahu. Aku harus ke sana menolong salah satu teman. Sentot menyipitkan mata. Ayu serius? Mulutmu Tot pengen tak keruwes. Panjul tertawa lalu naik ke atas Vespanya. Mesin batuk-batuk sebentar sebelum menyala. Aku harus cepat ke sana. Kalau benar ada yang nyambung, kita bisa potong jalur mereka sebelum semua ini semakin parah. Ia sempat berhenti, memandangi Sentot dan Edi dengan sorot mata penuh tekad. Mesin Vespa meraung pelan, meninggalkan debu di jalanan desa yang retak-retak. Panjul melaju perlahan, lalu menghilang di tikungan menuju selatan. Sentot dan Edi hanya berdiri diam memandangi debu yang masih melayang. Edi berkomentar, berisik Vespanya. Sentot nyengir kecil, kasian ya Vespa tuanya. Keesokan harinya desa Melangi terasa berbeda. Langit tampak lebih cerah, burung-burung mulai bersahutan lagi. Dan aroma dupa setiap sudut rumah warga tergantikan oleh wangi masakan dan suara ketukan palu. Warga mulai bangkit dari trauma. Mereka bergotong royong membetulkan atap balai desa yang hancur, menyapu puing-puing, dan memasang kembali tiang-tiang bambu yang roboh. Pak Suwarno berdiri di tengah keramaian, mengenakan ikat kepala dan rompi tua peninggalan almarhum Pak Lurah. Warga sepakat menunjuknya sebagai pemimpin sementara sampai pemilihan lurah berikutnya tahun depan. Sementara aja lo ya, kata Pak Suwarno dengan suara serak sambil tersenyum. Nanti kalau udah ada calon yang lebih gagah dan lebih paham birokrasi, saya mundur. Warga hanya tertawa sambil lanjut bekerja. Di tempat yang sama, tampak Sentot berdiri di atas tumpukan kayu. Tangannya bertolak pinggang, kacamata hitam menempel di hidungnya, dan selembar kertas cetak biru desain gedung tergenggam di tangannya. Padahal itu sebenarnya brosur rumah subsidi. Pak Haji, itu tiang jangan terlalu miring tuh. Nanti balai desanya kayak leher pas ketiduran di angkot. Ibu Inem, jangan terlalu kenceng ikat tali tambangnya tuh. Nanti gentengnya malah naik ke langit. Capek, mana susu saya? Mandor juga butuh asupan susu buat mikir strategi pembangunan desa masa depan. Orang-orang cuma geleng-geleng kepala. Edi dari kejauhan teriak, Tot, kamu itu kerja kagak? Gayanya kayak arsitek. Sentot nyengir lalu menjawab keras-keras, ini namanya koordinasi lapangan. Tugas pemimpin tuh ngatur. Kalau semua kerja, siapa yang ngawasi? Sementara warga sibuk, anak-anak mulai bermain lagi di tanah lapang. Suara mereka yang riang seakan menghapus jejak kegelapan yang baru saja melanda desa. Semua perlahan kembali seperti semula, meski mereka tahu bayangan kegelapan belum benar-benar hilang. Tapi hari itu,
Desa Melangi memilih untuk tersenyum. Malam kembali turun dengan lembut di Desa Melangi. Setelah hari yang melelahkan penuh suara palu, obrolan warga dan tawa anak-anak, ketenangan pun datang menyelimuti. Di rumah Pak Suwarno, lampu temaram menyinari ruang tamu yang sederhana tapi hangat. Edi dan Sentot duduk berselonjor di tikar pandan, ditemani teh panas dan gorengan sisa sore tadi. "Tot, akhirnya ya, desa ini aman juga," gumam Edi sambil menyeruput teh. "Aman sih aman, tapi capekku belum aman, Ed. Kakiku pegal, otakku keriting, apalagi jiwaku yang sejak kemarin sempat melayang melihat Nyai rasa-rasa itu," jawab Sentot disambut tawa lirih dari Pak Suwarno. Bu Warsi, istri Pak Suwarno, muncul membawa selimut tipis untuk mereka berdua. "Ini dipakai tidur. Anginnya malam ini agak nyusup, jangan sampai masuk angin. Besok pagi kan sudah lanjut lagi perjalanan." Edi tersenyum tulus. "Matur suwun Bu, kebaikan jenengan gak akan kami lupakan." Sentot ikut bicara, matanya setengah merem. "Waduh, harus nyiapin pantat tipisku sebelum naik motor tua, sadelnya tipis." Pak Suwarno nyeletuk dari kursi sudut. "Motor tua tapi yang bonceng pahlawan desa, cocok lah. Nanti kalau Desa Melangi bikin prasasti, nama kalian harus ada ya." Malam itu mereka tidur dengan tenang. Tidak ada gangguan, tidak ada suara aneh. Hanya detak jam dan angin malam yang sesekali menggoyang daun jendela. Pagi pun datang, matahari perlahan menembus celah atap dan kabut tipis menggantung di antara pepohonan. Burung-burung bernyanyi menyambut pagi, dan aroma nasi goreng dari dapur Bu Warsi menyelinap di hidung Edi dan Sentot yang sudah bersiap dengan jaket lusuh dan helm butut masing-masing. "Ini bekalnya mas-mas," ucap Bu Warsi sambil menyerahkan bungkusan daun pisang dan termos kecil berisi kopi. "Terima kasih sudah bantu desa kami. Kalau nanti lewat sini lagi, jangan sungkan mampir. Rumah ini terbuka." Edi mengangguk, suaranya lirih tapi tulus. "Insya Allah Bu, kami juga banyak belajar di sini. Terima kasih atas semuanya." Sentot pun menyalami Pak Suwarno. "Pak, kabari Sentot men kalau ada yang aneh-aneh lagi ya." Pak Suwarno tertawa. "Ya kalau bisa sih jangan sampai ada yang aneh-aneh lagi, Tot." Motor tua itu pun mengaum pelan, batuk-batuk sebentar sebelum akhirnya stabil. Dengan suara knalpot serak tapi semangat membara, Edi dan Sentot pun melaju perlahan meninggalkan Desa Melangi menuju perjalanan berikutnya. Alas Purwo, tanah yang sejak dulu dikenal sebagai gerbang antara dunia nyata dan dunia gaib. Langit cerah, angin sejuk, dan di belakang Bu Warsi melambai sambil berucap dalam hati, "Semoga kembali dengan selamat." Sementara itu, di sebuah kapal, di atas dek belakang, bersandar pada tumpukan karung dan kotak-kotak kardus, J dan Gunawan duduk berdampingan, mengenakan jaket kebesaran hasil curian dari jemuran orang. Ekor J menggantung riang, sementara Gunawan malah melipat tubuhnya dan memasang wajah muram. "Wah, bentar lagi nyampe, Gun," seru J sambil menunjuk ke kejauhan. "Lihat tuh, ada gunung, tanah Jawa, tanah kelahiran kita, tanah penuh semak dan gorengan." Gunawan hanya melirik dengan wajah malas. "Iya J, tanah penuh gorengan, dan juga gua pengap tempatku bakal dikurung lagi kayak ikan asin di toples." J terkikik. "Loh emang kenapa Gun? Gua Lawu kan adem, sejuk, banyak stalaktit, bagus buat refleksi." Gunawan menghela nafas panjang menatap kosong ke laut. "J, kamu ngerti nggak sih rasanya dari makhluk gaib gagah dan karismatik berubah menjadi gulingan ular di pojok gua? Aku ini Gunawan J, Gunawan, bukan Gulingwan." J nyengir, tangannya menepuk-nepuk punggung Gunawan. "Ya ampun, kamu dramatis banget sih Gun. Kayak sinetron jam 5 sore. Shh, denger ya, pulang itu bukan akhir petualangan. Kadang itu awal dari disuruh ngepel lagi." Gunawan melotot.
Jay, ini serius. Nanti kalau sudah sampai, Biyung pasti bilang, kalian diam di gua, jaga gerbang, bla 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 bla. Lah, kita ini apa? Satpam. Jay mengangkat bahu, lalu berdiri sambil merentangkan tangan menghadapi angin laut. Kita ini pahlawan yang terlupakan, Gun. Seperti bumbu pecel yang sering dianggap remeh, padahal inti dari kenikmatan. Gunawan terdiam, lalu, Jay, lapar. Kita berburu di dapur yuk. Ayo. Jay lari di atas dek kapal sambil tertawa ngakak, sementara Gunawan mengejarnya dengan perban di kepala. Matahari pun akhirnya naik dengan gagah dari balik pulau, menandai bahwa satu babak telah usai. Tapi petualangan selalu mencari celah untuk dimulai kembali. Baik teman-teman, sampai sini dulu cerita Sentot dan juga Edi untuk mencari Gunawan serta Jay. Tampaknya bakal ketemu nih, karena yang satu ke timur, yang satu juga sudah ke barat. Apakah kita akan langsung lanjut ke ceritanya besok? Nggak tahu ya, kita lihat aja nanti. Yang penting aktifkan notifikasi kalian biar tahu update selalu cerita-cerita yang ditayangkan di Ada Apa Gerangan 2. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Terima kasih juga untuk yang sudah komentar dan meramaikan video ini. Sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kau merinduku, aku tahu kau menangisiku, aku tahu kau tak relakanku. Aku sama namun hanya membisu. Dari atas sini ku masih bisa memandangmu, meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh seiring kau dan aku jauh. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini, pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini, pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka